Kamu udah bener-bener pengen punya anak ya? Iya juga sih. Tapi sebelumnya pengen punya suami dulu. Ya iyalah, masa punya anak dulu baru suami? Kan banyak juga yang gitu. Saya nggak peduli prioritas kamu apa. Tapi yang paling penting buat kamu sekarang, kamu jangan berharap lagi bisa jadian sama saya. Kenapa? Iya, nggak mungkin aja. Bukannya nggak mungkin, Rangga. Tapi belum mungkin. Saya tahu kamu masih harus berjuang keras untuk karir kamu. Dan saya tahu Halo, Apa betul ini kediaman Bapak Anton Baskoro? betul. Apa kuenya udah siap dikirim? Oh, maaf. Ini siapa ya? Eh, aduh sorry. Ini dengan anaknya Pak Anton Baskoro. Ini dari mana ya? Oh, putrinya Pak Anton yang bernama Cinta. Ini siapa sih? Sudah lupa sama Anyer. Dewa ya? Syukurlah kalau masih ingat. Oh, kamu lagi di mana? Lagi nyasar-nyasar nih nyari rumah kamu. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak lupa kan sama saya? Ya enggak lah. Loh, kok ngeliatnya kayak gitu? Ah, aduh, sorry. Abang ngeliatnya kayak gimana sih? Ih, kayak gitu, kayak habis ngeliat hantu. Oh, sebentar ya. Ya. Halo. Udah pulang taraweh? Barusan. Saya kesana ya? Gimana ya? Kenapa? Hmm, Mama Papa kan lagi pada pergi belum pulang. Mereka ada acara buka puasa di kantor Papa. Jadi kayaknya nggak enak deh. Oh ya udah, yang mau saya bawa kue kering kok. Jadi nggak sekarang juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bye. Dah. Sorry. Nggak apa-apa. Ternyata kata-katamu waktu itu bener ya? Yang mana ya? Waktu itu kan saya pernah tanya, apa mungkin kita ketemu lagi? Terus kamu jawab, mungkin aja. Dan ternyata sekarang kita ketemu lagi. Ya lagian kenapa mesti nggak mungkin sih? Yang tinggal di beda benua aja bisa ketemu. Apalagi kita cuma antara Anyer sama Jakarta. Iya sih. Tapi sebaliknya, yang sama-sama di Jakarta bisa aja sering nggak ketemu kalau nggak ada yang mempertemukan. Gitu ya? Iya kan? Iya. Tapi gimana ceritanya sih kamu bisa sampai di sini? Ceritanya sih panjang. Saya takut nanti kamu capek lagi berdiri kalau dengerin cerita saya. Ya ampun, sorry. Masuk yuk. Yuk. Papa mama kamu ada? Oh, mereka belum pulang, lagi ada acara buka puasa di kantornya Papa. Kalau gitu saya nggak lama deh.
Loh, kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak enak aja. Lagian juga udah malam. Tapi sayang banget dong, kamu kan udah datang dari jauh-jauh. Enggak sih. Kebetulan sekarang saya tinggal di perumahan ini juga. Saya tinggal di sektor timur. Di sektor timur. Tadinya sih saya belum mau mampir ke sini. Saya hanya pengen tahu letak rumah kamu aja di mana. Nggak nyangka ya, sekarang kita bisa ketemu lagi. Apalagi sebagai tetangga. Iya, udah nyangka banget. Jadi, sekarang kita bisa sering ketemu dong. Oh iya. Ya, Ta, ada apa? Yang bener loh. Gila kan? Lo aja susah percaya, nah sekarang apalagi gue, Al. Terus dia ngapain ke rumah lo? Ya itu dia, gue juga nggak tahu. Ya Cinta, emangnya dia nggak ngomong apa-apa? Ya, dia sih cuman bilang kalau dia baru pindah. Gue tahu. Pasti lo yang terpesona, terkesima, bingung, bahagia, tapi nggak tahu mesti ngapain gitu ya, Tak? Bener banget, Al. Asik dong, kan lumayan, Tak, buat cadangan. Hah? Cadangan apaan lagi? Cadangan kalau misalnya sang penulis puisi yang wartawan itu nggak bisa diharapin, lo masih punya harapan di luar sana, Tak. Ya, kalau hubungan gue sama Rangga masih tetap bersahabat kayak kemarin-kemarin itu sih nggak apa-apa. Tapi Jadi lo udah jadian lagi, Tak, sama Rangga? iya. Terus nyesal? Loh, ya nyesel sih enggak. Cuman bingung aja. Kenapa mesti bingung? Lo kan sama Dewa juga nggak ada perasaan apa-apa kan? Ya udah, jadi teman aja, nggak masalah dong. Ini digulin Mamet. Dia lagi yang ngikutin gue. Oh ya lupa ya, sesama gebetan emang harus saling niru ya. Tolong deh. Men, lo gue teleponin jam 10 nggak diangkat-angkat deh. Emang lo nelfonnya ke rumah apa ke HP? Ke handphone. Ya handphone gue kan masih ditahan sama Pak Bakir. Iya, ya ampun gue lupa. Lu main santai. Kenapa nih nelfon malam-malam? Dewa ke rumah semalam. Dewa Anyer. Ya ampun, Tak, yang bener lo kok bisa dia ngapain ke rumah lo? Boleh percaya boleh enggak. Dia sekarang tetanggaan sama gue. Kenapa sih lo ngeliatinnya kayak gitu? Ini bulan puasa lagi, Tak. Yesu, Kalau cowok tuh ngedeketin cewek di bulan puasa, berarti dia punya tujuan yang suci. tujuan suci apaan? Ya mungkin aja dia tuh pengen ngedeketin lo secara serius. Jadi bukan ngedeketin lo cuma main-main doang. Udah gebet aja ya. Gebet. Why not, Tak? So far anaknya baik. Tampangnya not bad. Dan yang pasti, masa depannya cerah, Cinta. Kurang apa lagi coba? Aduh, gue heran deh kenapa sih lo semua tuh nyaranin gue buat jadian aja sama Dewa. Bukan nyaranin Cinta. Tapi tuh tanda-tandanya udah ada gitu loh, Tak. Tanda-tanda apaan lagi? Gue tuh sebenarnya cuma mau nanya ke lo. Mendingan gue cerita gak sih ke Rangga soal kedatangan Dewa? Kenapa sih, Ra? Emangnya lu jadian lagi tak sama Rangga? Kalau kita jadian lagi gimana? Selamat pagi, Rangga. Pagi. Tumben nih ceria banget. Oh, enggak, biasa aja. Tolong teleponin Cinta dong ke handphonenya ya. Sama kalau misalnya dia di kelas, handphonenya pasti mati. Titip pesannya ke mailboxnya. Tanya kapan saya bisa ke rumahnya buat nganterin kue kering, ya?
Halo? Kamu mau ngasih kue kering buat Cinta? Iya, Beli di mana? di toko dekat rumah. Kenapa nggak pesen lewat aku sih? Dulu aku kan pernah nawarin kamu. Oh iya ya. Lupa ya? Sekarang sih inget. Kalau gitu, kalau kamu mau ngasih ke orang lagi, pesan lewat aku ya. Kayaknya enggak deh. Soalnya udah. saya nggak mau ngasih siapa-siapa lagi kecuali Cinta. Halo, ini Putri. Rangga nanya kapan dia bisa ke rumah kamu buat nganterin kue kering. Ini maksudnya apaan sih? Kenapa sih, Tak? Nih, lo dengerin voicemail gue deh. Halo, ini Putri. Rangga nanya kapan dia bisa ke rumah kamu buat nganterin kue kering. Terus kenapa? Ngapain mesti Putri segala coba? Katanya puasa nggak boleh marah-marah. Kayak gini tuh ngeselin banget ya. Nah, kan Putri operatornya Rangga, wajar dong kalau dia yang nyampein pesennya Rangga. Ya kalau Rangga mau nerima nelfon masuk emang lewat operator dulu, tapi kalau Rangga mau nelfon keluar itu bisa langsung dari mejanya dia. Berarti mungkin Rangga sengaja manas-manasin kali ya. Tuh bener kan? Maksud gue bukan manas-manasin lo, Ya abis. manas-manasin Putri. Tadi lo denger nggak suara Putri kayak gimana? Kayak apaan? Kalau gue bilang ya, suaranya tuh suara orang kesel banget, tau gak? Lo bayangin dong seorang Putri yang ngefans banget sama Rangga, ya. Terus tiba-tiba disuruh gitu aja nelfonin lo buat ngurusan kue kering. Bikin ilfil gak sih? Kalau gue bilang ya, Tak, Rangga tuh sengaja manas-manasin Putri, sengaja ngerjain Putri, karena dia tahu lo gak akan marah. Tapi kalau lo marah, udah, mendingan kita ke kantin aja yuk, buka puasa. Juga ya. Menjala kita selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, ini dari Cinta. Oh, ada apa Cinta? Apalagi sih ya kalau bukan mau bicara dengan Rangga? Rangga barusan keluar. Telepon aja langsung ke handphonenya. Nggak usah deh Mbak, nelfon ke pulsa handphone kan mahal ya. Jadi gimana kalau saya titip pesen aja? Jadi tolong bilangin ke Rangga, dia boleh datang kapan aja tuh. Sebelum atau sesudah telat terawih, boleh. Atau kalau dia mau buka puasa sekalian aja di rumah saya akan menyambut dia dengan tangan dan hati terbuka. Halo, Ya, udah dicatat semuanya Mbak? udah. Ada lagi. Udah deh segitu aja, nanti kan saya bisa saya omongin langsung kalau dia datang ke rumah. Dadah, makasih. Puas banget. Karena diri. Pada mau ngapain sih? Mau keburu piket? Loh, emang ada apaan satu? Mau ngambil handphone gue. Hah? Emang kata Pak Bakir handphone lo udah bisa diambil? Ya dia sih nggak ngomong kayak gitu. Tapi kata anak-anak kalau misalnya handphone disita sama Pak Bakir dititipin di guru piket. Ya udah ya. Ya ambil deh. Siang Bu. Yang Saya mau nanya, ada handphone yang dititipin di sini nggak sama Pak Bakir? Oh nggak ada. kita nggak nanya ke ibu, maksudnya ada nggak yang dititipin di sini? Nggak ada. Memangnya HP siapa yang ditahan Pak Bakir? HP saya? Nelpon di kelas ya? Hah? Enggak, gara-gara dia nih. Kok gara-gara gue sih? Kalau misalnya hari itu handphone dimatiin, mau 1000 orang nelpon juga nggak akan bunyi, men. Kok malah berantem di sini? Ya habis gara-gara dia sih. Udah deh, mendingan kita langsung tanya Pak Bakirnya aja. Pak Bakirnya ada nggak Bu? Hari ini Pak Bakir nggak datang. Dia nggak ada masuk, nggak ngajar atau? Pak Bakir mestinya ngajar hari ini, tapi nggak masuk. Pusol biar tau rasa. Rese lo bukan ikut Yuk, tanggung yuk, jawab yuk, yuk, lagi. yuk. Pak Midun! Pak, ada alamatnya Pak Bakir nggak? Pak Bakir yang guru sisiologi? Ya emang ada yang lain apa? Jauh sekali alamatnya, di daerah Cilincing sana. Cilincing di mana sih? Gila main di Jakarta Utara di pinggir pantai jauh banget. Asik banget dong. Ya udah kita rame-rame sana, kita langsung renang. Mil, emangnya lo pikir Cilincing itu kayak Anyer ya? Pak, ada nomor teleponnya nggak? Pada mau ngapain sih nanya-nanya alamat Pak Bakir segala? Ada perlu. Ada perlu? Perlu apa? Udah deh, cepetan. Ada nggak nomor teleponnya? Sebentar.
Jadi kapan kita kesana? Ya ampun Mir, lo beneran mau berenang di sana? Iya. Iya udah serah deh, makasih. Cuma kita cukup ngeliatin lo dari mobil aja, dari jarak yang jauh gitu. Emang kenapa sih? Ini ada nih. Boleh minjem pulpennya nggak? Ah ya. Makasih. Berapa Pak? 021. Halo, betul ini rumah Pak Bakir? Saya muridnya. Hei Bu, saya ini kan nyariin Pak Bakir, kok Ibu malah nyuruh saya nyariin balik sih? Ya tapi ngomong nggak usah marah-marah gitu dong Bu. Gila brengsek banget tuh nggak tuh orang. Kenapa, Men? Dengar nama Pak Bakir kayak langsung kesetanan gitu, katanya Pak Bakir penipu lah, tukang utang lah. Emang dia siapa? Ya kayaknya sih ibu-ibu pemilik kontrakan yang ditinggalin sama Pak Bakir. Pak Bakirnya masih tinggal di sana apa enggak? Ya enggak, justru si ibu ini marah-marah. Katanya Pak Bakir tuh pergi nggak bilang-bilang, terus dia masih ninggalin utang kontrakan-kontrakan yang belum lunas. Oh ya udah, lo siap-siap berduka cita aja, men. Berduka cita kenapa lagi? Iya, berduka cita lo harus ikhlas kayak ngucapin goodbye handphone. Ya iyalah, lo jangan ngedoain yang jelek-jelek gitu dong. Bukan ngedoain yang jelek-jelek, men. Tapi kalau misalnya lo pikir, coba deh, Pak Bakir aja berani ngutang kontrakan. Kenapa dia harus merasa bersalah kalau cuma nyelep handphone lo doang? Aduh, jangan sampai deh handphone kesayangan gue hilang. Aduh, bokap gue pasti bakalan marah banget nih kalau tau sampai handphone hilang. Udah Men, handphone lo nggak bakalan hilang deh. Ya hilang mungkin enggak ya, cuman pindah tangan ke tangan siapa ya nggak tahu juga sih. Milih. Masa sih Pak Bakir kayak gitu? Lo emang kamu nggak tahu kalau di sekolah Pak Bakir tuh guru yang paling nyebelin? Iya pernah denger sih, tapi persisnya gimana saya nggak pernah tahu. Soalnya saya nggak pernah diajar sama dia. Tapi tahu dong Pak Bakir itu yang mana? Tahu, saya pertama kali ngeliat dia tuh waktu SMP. Ngeliatnya di mana? Waktu itu ayah ngajak saya ke rapat demonstran. Nah, saya lihat dia di situ. Ah yang bener. Iya, tadinya sih saya nggak tahu kalau namanya tuh Bakir. Tapi waktu saya masuk SMA, saya baru tahu kalau dia tuh guru di situ. Dan kata Pak Wardiman, dia itu emang aktivis. Pak Wardiman. Iya, nggak tahu kenapa Pak Bakir sama Pak Wardiman kayaknya akrab banget. Dibilang kenal akrab, enggak juga sih. Tapi Pak Bakir sering kesini, itu memang. Sampai sekarang Pak Bakir masih suka kesini nggak Pak? Ya masih, Sampai sekarang Pak Bakir masih suka nemuin Pak Wardiman? ya masih. Urusan apa sih Pak Bakir nemuin Pak Wardiman? Ya ada sajalah. Namanya juga orang hidup ya selalu ada keperluan. Keperluan apa? Nih Carmen kok galak amat sih? Ya udah tahu galak, Pak Wardiman ngomongnya pakai diputer-puter lagi. Sebetulnya saya ndak enak cerita sama siswa. Tapi berhubung dengan Neng Carmen jadi korban, ya udah. Ya udah apa? Pak Bakir sering kesini nemui saya sebagai pengurus koperasi. Tahu maksud saya? Enggak. Enggak. Pak Bakir sering kesini untuk minta dispensasi atau keringanan untuk mengambil barang-barang kebutuhan pokok alias sembako dari koperasi dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Bilang aja ngutang. Istilah kasarnya ya gitu. Berarti banyak dong utangnya. Persisnya berapa saya enggak tahu. Tapi sejak tahun lalu utangnya itu terus nyisa. Dan semakin lama sisanya semakin besar. Kalau udah dari tahun lalu aja nggak lunas-lunas, kenapa koperasi terus minjemin ke dia Pak? Pengurus koperasi memang bersikap lunak. Tapi bukan berarti tanpa batas. Nah, minggu kemarin pengurus koperasi mengirim teguran resmi. Dan Pak Bakir kemarin berjanji untuk bayar. Tapi nyatanya malah tidak masuk. Oh, hilang deh handphone gue. Permisi, Neng. Boleh minta sumbangan? Rumah di tempat lain aja deh. Ya elah, sialan ya. Mas siapa, Ra? Sendiri. Yang bener loh. Ya lu lihat aja lah.
Ada angin apaan lo nyasar kesini sendirian, Ra? Gue emang mau kesini. Kenapa lo liat gue gitu? Kok tumben lo kesini sendirian hari Minggu gini? Udah deh. Mendingan lo ambilin gue minum di Al. Lo nggak puasa, Ra? Enggak. Kenapa? Nggak niat. Terus kalau nggak niat nggak puasa nggak apa-apa. Emang niat bisa dipaksa-paksa, Al. Terus kenapa kemarin-kemarin lo ngaku ke anak-anak lo puasa? Yaelah, cuma ngomong doang, apa susahnya sih? Ini Mauro udah nggak puasa, bohong lagi. Biarin. Coba ngambil deh. Nah, Aduh gila panas banget nih. Ya bisa lo maksa sih harus naik kendaraan umum segala. Ya habis mobil di rumah gue lagi dipakai semuanya. Ya kan bisa nunggu besok gitu, men. Masalahnya nih ya, gue udah penasaran banget. Kayaknya gue udah gak tahan nih nunggu sehari lagi cuma untuk ketemu Pak Bakir yang brengsek itu. Ya udah, sekarang kayak gimana? Kita tuh udah 3 jam keluar kampung, men. Jangan-jangan Pak Wardiman salah lagi yang ngasih alamatnya. Oh, jangan-jangan Pak Bakir sengaja lagi ngasih alamat yang salah supaya dia nggak bisa dicari. Aduh lu jangan bikin gue tau pusing deh, Tak. Ya terus sekarang gimana? Mau lanjutin jalan lagi? Yang ada tuh makin aus, tau nggak? Seger banget. Seger sumpah. Gue gak bisa kayak gini deh. Kalau tadi jalan sama Cinta. jadi lo kesini biar bisa bebas makan meminum doang ya, Ra? Antara lain. Enggak. Bercanda lagi, Al. Di rumah lo siapa aja, Ra, yang puasa? Paling Parto, Ima, Karti, Dula. Ya pembokat gue sama supir-supir gue. Saudara-saudara lo, bokap lo? Saudara gue yang mana? Bernard. Gue rasa nih ya, kambing-kambing aja tuh bisa tepuk tangan kalau dia bisa puasa. Kok gitu? Gue juga kadang sampai mikir ya, Al ya. Kok ada aja orang kayak gitu ya di dunia ini? Buat apa sih sebenarnya gitu loh? Orang ngaco deh, Ra. Ya, abis ada nggak ada dia tuh sama aja, nggak ngaruh apa-apa gitu loh. Dan lebih parahnya lagi, kadang gue ngerasa gue lebih baik aja ya kalau dia nggak ada di rumah gitu loh. Ini Maura apaan sih? Ya sekarang gini deh, lu ngebayangin, lu ngalamin apa yang gue alamin. Lu punya kakak, terus lu lihat dia setiap hari nongkrong terus di depan TV, terus lu ajak ngobrol nggak bisa. Lu marahin, diem aja. Bokap lo pernah ngobrol sama dia? Bokap gue lagi. Gue aja nih ya normalan. Dia nggak pernah ngobrol sama gue. Lagi Bernard. Terus dia puasa nggak? Ya, setahu gue sih sarapan pagi bulan puasa ini sih dia nggak pernah. Tapi kalau siang-siang kan dia suka nongkrong gitu di kafe. Bisa aja dimakan di situ. Berarti lo tuh hebat juga ya, Ra? Kok hebat? Kalau gue lihat sih, lo masih cukup kuat ngadepin yang aneh-aneh di lingkungan keluarga lo, Ra. Gue nggak tahu deh sampai kapan gue kuat. Allahu Akbar. Baru ditinggal beberapa minggu, udah kayak gini berantakannya. Yang ini tempatnya di sini. Waktu itu kan udah saya taruh di sini. Nah, kopi sama gula tempatnya di sini, biar ketan sama termos. Kunci ini jangan di dalam dong. Biar praktis kan, kamu bisa taruh dekat kompor. Biarin aja, Put. Kamu kan biasa masak mie instan. Put, biarin aja. Kalau rapi kan kelihatan lebih enak, nggak? Gimana cara kamu masuk? Kan saya pegang kunci cadangan. Kamu bawa kunci rumah tanpa pengetahuan yang punya? Kamu kan yang punya rumah. Iya, kamu bawa kunci cadangan saya, rumah saya. Maksud kamu apa? Maksudnya, ya
supaya saya bisa masuk ke rumah kamu. Put, tolong kamu cepet-cepet pulang. Loh, kenapa? Put, jangan sampai saya kehilangan kesukaan saya. Ya udah deh, saya duluan. Mana? Ke masjid, tempat biasa kamu tarawih. Kamu mau tarawih juga kan? Yuk, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah mah, yuk. Astagfirullahaladzim. Ada di sini. Halo Tante, apa kabar? Baik. Halo Cinta, apa kabar? Bener kan kata saya waktu itu? Kita bakalan sering ketemu lagi. Loh, Om kok nggak ikut Tante? Iya, pas tadi kita ke sini, Om belum pulang. Oh, Mama papa kamu di mana? Papa Mama masih di Medan. Rencananya sih setelah Lebaran mau ngumpul di Jakarta. Jadi sekarang saya dapat tugas jaga rumah. Jadi satpam Tante. Bisa aja, Nak Dewa. Cinta, kalau kamu jenuh belajar di rumah, kamu bisa kok belajar di tempat saya. Di sana tempatnya enak, sepi, dan buat belajar pas banget. Sekalian ajak teman-teman juga nggak apa-apa. Asik dong. Iya, jadi nanti kalau pas saya jaga hotel di Anyer, kamu bisa kok tidur di sana sama teman-teman. Ya, seru juga sih. Bener ya? Oke, habis lebaran kali ya. Oke. Sekarang pada mau pulang? Iya. Gimana kalau bareng sama saya? Oh, nggak usah deh, kita jalan kaki aja. Kan rumah kita nggak terlalu jauh dari sini, palingan 10 menit juga nyampe kok. Duluan ya. Mari, Nak Dewa. Daerah sini enak sekali ya. Hawanya masih segar. Pohonnya masih banyak lagi. Kayak di Bogor aja. Iya. Bagus sekali buat perkembangan anak. Perkembangan anak. Iya, nggak kebayang aja gimana nanti kalau kita punya anak kecil dan tinggal di daerah. Yang sepetak tanah aja buat bermain, susah nyarinya. Put, boleh nanya nggak? Lebih dari sekedar nanya boleh. Kamu udah bener-bener pengen punya anak ya? Iya juga sih. Tapi sebelumnya pengen punya suami dulu. Ya iyalah. Masa punya anak dulu baru suami? Kan banyak juga yang gitu. Saya nggak peduli prioritas kamu apa. Tapi yang paling penting buat kamu sekarang, kamu jangan berharap lagi bisa jadian sama saya. Kenapa? Iya, nggak mungkin aja. Bukannya nggak mungkin, Rangga. Tapi belum mungkin. Saya tahu kamu masih harus berjuang keras untuk karir kamu. Dan saya tahu kalau bagi kamu tuh pernikahan masih terlalu jauh. Enggak, Put. Kamu salah ngerti. Enggak. Nggak ada yang salah. Kita nggak perlu terlalu tegang buat memikirkan sesuatu yang masih terlalu jauh. Siang, Pak. Selamat siang. Gimana nih, Rangga? Saya mau bicara soal Putri, Pak. Oh, iya. Cepat atau lambat, masalah ini perlu kita bicarakan, Rangga.
Jadi Bapak juga tahu soal Putri? Rangga. Masa saya sebagai manajer personalia nggak tahu? Gini Rangga, kamu pastikan sudah tahu kalau di kantor ini sepasang karyawati tidak boleh berstatus suami istri. Jadi seandainya kamu jadi menikah dengan Putri, ya mau nggak mau salah satunya harus keluar dari kantor ini. Enggak, Pak. Saya nggak mau nikah sama Putri. Lalu maunya apa? Mau kumpul kebo kali? Iya. Kumpul kebo juga enggak, Pak. Kalau masih pacaran sih, dua-duanya kerja di tempat ini sih nggak apa-apa. Saya nggak melarang kok. Pacaran juga enggak. Jangan minta saya jadi mak comblang loh. Enggak, Pak, enggak. Semua omongan-omongan orang-orang kantor yang ngomongin saya mau kawin sama Putri atau pacaran sama Putri, itu semuanya cuma gosip, Pak. Saya datang ke sini ngomong sama Bapak, emang mau ngomongin Putri, tapi soal yang benar-benar berbeda, Pak. Apa itu, Rangga? Gimana ceritanya sih, Pak? Dia bisa jadi karyawati di sini? Iya, dia melamar pada saat kita membutuhkan penggantinya Farah. Memang kenapa? Status dia di sini itu masih percobaan atau udah karyawati tetap? Baru kemarin dia tanda tangan kontrak kerja selama 2 tahun. Ada apa nih? Enggak, Pak. Kalau dia udah jadi karyawati tetap, percuma aja saya cerita. Makasih ya, Pak. Tunggu dulu dong. Anggap aja kalau saya udah mau kawin sama Putri. Jadi kalau dia udah jadi karyawati tetap, berarti saya dong yang harus cari kerjaan lain. Makasih, Pak. Carmen! Gimana? Udah kabar Pak Bakir? Kabar kabur. Kabar yang kabur atau kabar dia benar-benar kabur? Dua-duanya. Tapi lo udah ngadep kepala sekolah tadi? Udah, cuman percuma lah dia emang kayak lebih ngebelain Pak Bakir deh. Siapa sih, Ra? Tahu SMS nyasar. Gue tau. Apaan? Gimana kalau kita SMS-in aja Pak Bakir? Hah? SMS? Iya, dia kan megang handphone lo. Pasti dia ngebaca dong semua message-nya masuk. Iya bener juga tau, lo coba deh. Yaudah, pakai handphone gue. Iya. Buat yang megang handphone ini, harap segera dikembalikan ke Carmen 3 IPS 2 SMU Sinabung, Jakarta Selatan, kebayoran lama. Terus jika tidak segera dikembalikan, keluarga Anda akan segera mendapatkan malapetaka. Gila lo ya, Tak? Biarin aja, udah gue kirim. Udah. Tenang men kalau gitu men. Mau sampai jam berapa nih, Tak? Sampai bosen, anggap aja ngabuburit sekalian. Ngabuburit? Iya, nunggu waktu buka puasa. Tapi gue gak yakin deh Pak Bakir mau balas SMS-nya. Kenapa, men? Palingan handphone gue udah dibeli sama orang. Ya makanya tadi kan nulisnya bukan kepada Pak Bakir, tapi buat yang megang handphone ini. Tapi kan kalau udah dibeli sama orang, mana mau coba orangnya balikin. Udah bayar. Ya, percuma dong tadi gue pakai nulis ngancem-ngancem kena malapetaka segala. Tuh. Mili. Ya, kenapa dia? Bilangin ke Carmen, nanti sore gue ke rumahnya minjem catatan sejarah. Tadi tuh anak balik jam berapa sih? Pas ganti pelajaran. Kenapa sih dia? Ya tahu, paling ngebolos ke warnet. Pasar lu anak. Saya kebenaran lewat depan sekolah kamu masih di kelas atau udah pulang? Siapa, Tak? Tahu, nggak ada namanya di phonebook gue. Kerjanya sekalian minta. Baru aja pulang sekolah. Kalau mau datang aja. Kebetulan gue baru berantem sama cowok gue. Jadi sekalian aja bubaran sekalian. Gue tunggu depan gerbang ya. Dah. Beres. Ih, gila ya kalau misalkan dia bener-bener datang gimana? Ya, kalau SMS nyasar mah, dia nggak tahu kita di mana, Tak. Tapi ada loh yang kayak gitu. Ya, bukan cuma ada, tapi banyak. Ya saudara gue juga pernah kayak gitu. Jadi tuh dia lagi ngangkat telepon, tiba-tiba yang teleponnya tuh salah sambung. Buntut-buntutnya malah kenalan.
Terus dia seminggu kemudian naik katanya gitu buat blind date. Tahunya sekarang malah jadian. Banget. Bener loh. Biarin gitu. Hai cowok, terima SMS gue nggak? Ih, gatel banget sih lo. Anjir, Bo. Tak. Kayaknya beneran tuh, Tak. Ger deh. Hai semuanya. Kok bisa pas banget ya? Pas saya lagi lewat di daerah sini, pas kalian semua lagi pada depan sekolahan. Loh, kok pada diem? Emangnya siapa yang habis berantem sama pacarnya? Kok diem aja? Ya habis kamunya juga diem. Sorry. Mungkin karena saya kelamaan sendiri kali. Maksudnya? Iya, selama saya kerja di Anyer, saya sering bolak-balik Jakarta Anyer bawa mobil sendiri. Minimal seminggu sekali. Awal-awalnya sih bosen, tapi lama-kelamaan akhirnya saya bisa menikmati kesendirian itu juga. Ya, paling-paling saya ditemani oleh suara penyiar radio yang kita sendiri juga nggak bisa ajak dia bicara. Oh, jadi kau mau saya ngomong terus aja, nggak usah pakai disuruh kayak penyiar radio? Ya nggak kayak gitu. Sorry. Ini sekarang kita mau langsung pulang atau? Jangan apa? Saya nggak usah dianterin sampai ke rumah deh. Tapi kamu nggak minta saya nurunin kamu di jalanan kan? Kalau iya kenapa? Ya jangan gitu dong. Kalau gitu saya turun di mall depan aja deh. Saya butuh ke supermarket. Oke. Kebetulan saya juga mau belanja. Aduh, tapi saya harus ke toko buku dulu sebelumnya. No problem. Toko bukunya ada di dalam mall itu juga kan? Iya. Ya, jadi kita bisa sama-sama kan? Kamu nggak keberatan kan? Saya temenin. Nggak apa-apa kok. Oke. Ya ampun. Kenapa sih aku jawabnya nggak apa-apa? Tumben. Sudah kerja kok. Kurang ajarnya ndak sembuh-sembuh. Udah tua kok nggak puasa. Maaf saya kumat. Yang kayak gini nih, dari niat udah nggak puasa, ya kan? Nah, sakit sedikit dirasa-rasa. Lama-lama sakit beneran kan? Nggak percaya. Habis. Ardiman bohong. Saya nggak pernah bohongi kamu. Ya, nggak ngebohongin saya, tapi ngebohongin cinta sama Carmen. Bohong apa? Tuh, kan? Pura-pura lupa kan? Pak Wardiman kan yang ngasih alamat Pak Bakir? Iya. Cinta cerita ke saya, katanya dia udah hampir 3 jam keluar masuk kampung, tapi belum ketemu juga alamat Pak Bakir. Mana bisa kayak Neng Cinta, Neng Carmen keluar masuk kampung nyari alamat. Keluar masuk mall nyari model baju terbaru. Nah, baru pada ahli. Jadi yang bener yang mana? Alamat yang salah atau cinta yang nggak becus nyari alamat?
Kalau Neng Cinta doang yang minta alamat Pak Bakir, pasti saya kasih. Tapi berhubung Neng Carmen yang minta, Jadi benar, Pak Wardiman ngasih alamat yang salah. ya apa boleh buat demi kebaikan bersama. Kan kasihan Cinta sama Carmen. Lebih kasihan mana sama Pak Bakir kalau dia sampai ditemuin Carmen yang sangar itu. Tahu sendiri, Carmen itu bapaknya kan tentara. Ya udah, sekarang nggak usah ngelihat Carmen, nggak usah ngelihat bapaknya Carmen. Sekarang ngelihat saya. Memang kamu mau ngapain? Saya mau buat artikel tentang guru dan saya mau jadiin Pak Bakir sebagai narasumber saya. Jadi gimana? Masih belum mau ngasih juga alamat yang benar? Ini tuh sebenarnya mau kemana sih? Kamu mau kemana? Ke toko buku dulu. Oh, oke. Jadi untuk sementara ini kita pisah dulu aja nggak apa-apa. Ya udah ya. Tak. Saya mau cari aksesoris mobil di toko seberang supermarket. Jadi nanti kalau kamu dari toko bukunya udah selesai dan mau ke supermarket, saya pasti bisa lihat kamu. Jadi nanti kita bisa sama-sama lagi, oke? Oke ya, saya duluan ya. Alia, aduh sumpah mampus gue, mampus. Iya, aduh nggak mungkin gue nggak mau ceritain sekarang, ceritanya panjang banget. Kalau gue ceritain sekarang ada pulsa gue langsung minus nih. Enggak. Sekarang lo di mana? Aduh, lo udah nyampe rumah. Iya, tapi gue nggak tahu nomor handphonenya dia. Iya sih, gue harus nyamperin dia. Ya ntar dia tau nungguin gue lagi ke orang bego depan supermarket. Yaudah deh, iya. Thanks ya, Al.